situasi ya. Jadi kalau dia dijaga dengan ketat, ya itu hak saya. Nah, saya nggak mau anak saya hamil di luar nikah. Saya nggak mau anak saya pecah perawannya. Udahlah, fokus aja ngurusin anak. Ya pasti fokus lah. Kalau nggak fokus nggak mungkin anak saya gede-gede sampai sekarang pinter-pinter. Kalau anak dipukul, ya asal anak sendiri nggak ada masalah, Bu. Jangan anak tetangga, jangan anak orang lain. Mukulnya gimana dulu? Kalau cuma mukul-mukul biasa, gua rasa semua anak-anak di dunia pernah ngerasain deh. Jadi jangan dihiperbola, ya. Gue aja pernah kok digaplok sama bapak gue, dibanting pakai ember sama nyokap gue, biasa aja. Kecuali anaknya gue tusuk, nah baru boleh kalian bilang tuh kayak begitu. Gitu, mukul anak itu asal mukulnya mukul biasa aja, kayak nabuk pantatnya, nyubit di daerah pahanya. Gue rasa semua ibu-ibu juga melakukan hal yang sama ya. Kecuali gue jedotin palanya, gue injek batang lehernya, baru kalian sumpah serapah ya. Kalau saya nggak sayang sama anak saya, dari di kandungan sudah saya gugurin. Kalau saya nggak sayang sama anak saya, ya nggak akan saya pelihara dengan baik sampai sekarang. Apalagi saya membesarkan anak-anak saya tidak meminta dari duit siapapun. Kalian harus garis bawahi ya. Itu kalian harus belajar. Nanti kalau kalian udah jadi seorang ibu, ya apalagi kalian single parent, kalian akan tahu betapa pusingnya membesarkan 3 orang anak tanpa bantuan dari mantan suami. Paham kalian? Jadi jangan kalian hiperbola. Anak dipukul, ya so what? Dipukul itu nggak mungkin tiba-tiba langsung lagi main, pak, nggak mungkin dong. Maksud tiba-tiba lagi ngobrol, pak, nggak mungkin dong. Coba, ayo nih saya kasih kalian bahan nih. Coba saya tanya, mana mungkin tiba-tiba anak saya lagi makan terus saya jedotin palanya gitu, terus anak saya tiba-tiba lagi nonton TV saya tabok mukanya gitu, maksudnya gimana? Coba kalau mukul kalau yang besar memang pernah saya pukul, kan dia mengakui karena dia nakal. Coba diputar lagi videonya, kan udah banyak tuh diupload sama orang-orang banyak, kan dia mengakui karena dia salah. Terus di mana kesalahan gue? Yang mana kesalahan gue? Bertanya. Gue juga pernah diludahin sama bokap gue pas makan pula, gara-gara pulang sekolah nggak bantuin nyokap. Nah, saya sih nggak pernah ngeludahin ya. Kalian mikir aja deh, kalau kalian otaknya masih jalan, masih nalar sehatnya masih berguna dipakai, coba. Kalau saya, yang kalian bilang ibu tukang mukulin anak atau saya nggak sayang sama anak saya, tidak mungkin ketiga anak saya itu hamil sendiri, melahirkan sendiri. Cuman beruntungnya aja suami yang pertama itu nemenin waktu saat lahiran. Itu satu-satunya suami pertama, makanya suami pertama sama mantan suami pertama tuh tidak pernah berantem. Di sosial media mana kalian lihat saya sama mantan suami saya yang pertama berantem? Gak ada, coba cari aja di mana, di Google, di YouTube, di mana aja, nggak akan pernah ketemu. Karena saya sama mantan suami saya yang pertama tuh baik-baik saja pisahnya. Kalau saya nggak sayang sama anak-anak saya, nggak mungkin saya jadiin itu ketiga anak-anak saya pas saya tahu saya hamil. Mendingan saya buang. Tuh, gue pernah dipukul pakai gagang sapu sama nyokap gue. Tuh, lebih banyak yang lebih parah tuh. Dipukul pakai gagang sapu, diapain tuh? Itu. Jadi stop kalian berspekulasi sendiri ya.
Tuh, saya pernah dipukul pakai sendal gara-gara bawa motor nggak bilang-bilang. Nah, kalau yang kayak gitu saya nggak pernah. Tuh, aku malah dari kecil udah disiksa sama ibu. Itu kejam mah. Itu baru ibu yang kejam mau dari kecil. Tuh, gue digebukin pakai selang di kamar mandi sama mak gue. Wah, kakak tuh. Lebih banyak yang pakai benda-benda mati. Saya nggak pernah pakai benda-benda mati. Sekarang kalau kalian punya anak perempuan, sudah teenager, apalagi sudah menstruasi, berarti rahimnya sudah bisa dibuahi. Itu kan kalau bahasa kedokteran, ya kan? Terus mau pergi, cuma berdua aja. Kalau gue sebagai single parent yang udah tahu kehidupan dunia luar, ya gue tidak akan mengizinkan. Otomatis gue akan taruh satu orang untuk ngikutin. Salahnya di mana? Gue tanya sama kalian sekarang, gue tanya, salahnya di mana? Kalau cara mendidik anak beda-beda, ya wajar lah. Kita aja mukanya beda-beda, masa didik anak harus sama? Kecuali anak saya belum menstruasi, anak saya sudah menstruasi, ya. Jadi kalau dia dijaga dengan ketat, ya itu hak saya, bukan hak kalian netizen, ya. Karena saya nggak mau anak saya hamil di luar nikah, saya nggak mau anak saya pecah perawannya. Paham kalian? Saya nggak mau tuh kayak anak-anak muda zaman sekarang 13 tahun udah pada nggak perawan, saya nggak mau. Saya punya anak cuma satu, perempuan. Kalau saya kekang, ya itu hak saya, itu anak saya, bukan anak kalian. Kalau itu anak kalian terserah. Saya aja yang kalian bilang bina lah, nakal lah, ini itu, saya nggak pernah pecah perawan. Perawan saya itu sama mantan suami saya yang pertama, itu juga harus nikah dulu. Nah, itu yang saya terapkan kepada anak saya. Kalau kalian gak suka, ya itu hak kalian. Itu anak saya. Terserah saya mau kekang kek, saya mau apain kek. Selama yang saya lakukan itu benar, ya sudah. Cara mendidik saya, ketiga anak saya itu beda-beda. Untungnya saya cuma punya anak perempuan satu. Coba kalau dua, apa nggak mau bunuh diri gue cepet-cepet? Nah, kalau dia iri sama adiknya, ya itu urusan dia, karena adiknya laki. Laki kalau misalkan lagi les, kemana-mana cuma diantar sama supir, ya anak gue nggak bakalan hamil yang laki. Anak gue nggak yang laki, nggak akan pecah perawan. Semua kalau buat anak-anak yang lagi teenager, apalagi di tahun sekarang, semua gadget apa segala macam itu udah pada canggih-canggih, ya. Kalian harus pikir panjang. Punya anak di masa muda itu nggak enak. Apalagi kalau kayak berita-berita di kampung, usia 13 tahun melahirkan. Emang kalian udah siap jadi seorang ibu? Rahim kalian tuh belum cukup untuk diisi seorang bayi. Pergaulan zaman sekarang tuh ngeri banget. Kalian tuh belum ngerasain karena kalian belum jadi seorang ibu, apalagi kalian single parent. Yang keluarganya utuh aja, anaknya banyak yang hancur, apalagi yang single parent kayak gue sendirian. Nah, kalau gue mengekang, ya itu adalah salah satu dari peraturan yang ada di rumah. Nah, kalau lu nggak mau dikekang, ya lu cari duit sendiri, lu kerja. Nanti ketika waktunya sudah tepat, usianya sudah dewasa, lu keluar dari rumah, itu udah bukan tanggung jawab gue lagi, itu udah tanggung jawab buat diri lu sendiri dan masa depan lu sendiri. Tapi kalau masih di rumah, segala sesuatu yang masih dibiayain, ya anak itu ya harus ikutin peraturan. Nggak ada yang boleh semena-mena.
Kecuali lu udah kerja, lu udah punya uang sendiri, bisa ngebeli barang-barang sendiri. Lu mau ngapain terserah, itu udah tanggung jawab lu. Gue cuma sebagai orang tua support aja dan doain yang terbaik. Itu gue.